Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosinta dari kelas 11 IPS. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang strategi menghadapi ancaman politik dari mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita membahas strategi bagaimana menghadapi ancaman politik, kita harus tahu dulu nih, apa itu ancaman politik. Jadi, ancaman sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman politik sendiri termasuk ancaman non-militer, di mana ancaman non-militer cenderung tidak nampak, non-fisik, dan yang terancam bisa jadi siapa saja. Setelah kita tahu apa itu ancaman politik, sekarang kita masuk ke sumber ancaman politik. Nah, untuk sumber ancaman politik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber ancaman dari luar negeri dan sumber ancaman dari dalam negeri. Sumber dari luar negeri. Sumber ancaman politik dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Jadi dari pihak luar negeri, mereka biasa melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik agar sistem politik di Indonesia menjadi terpecah belah. Next, kita ke sumber dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa yang bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh lainnya lagi seperti separatisme, di mana adanya paham suatu kelompok yang ingin memisahkan diri atau mendirikan negaranya sendiri. Separatisme juga ini dapat memecah belah suatu kesatuan negara. Oke guys, setelah tadi kita udah tahu pengertian dari ancaman, jenis-jenis ancaman politik, dan juga sumber-sumber ancaman politik sendiri. Nah, sekarang kita ke strategi menghadapi ancaman politik. Strategi menghadapi ancaman politik yang pertama, yaitu mengembangkan demokrasi politik, di mana sistem politik ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom. Dan strategi menghadapi ancaman politik yang kedua yaitu keikutsertaan warga sipil dalam bidang politik, di mana masyarakat sipil berpartisipasi menjaga persatuan politik Indonesia agar politik Indonesia tetap aman, kokoh, dan juga tidak terpengaruh dari sumber-sumber ancaman politik. Strategi selanjutnya yang ketiga yaitu menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalian pasti tahu nih, jika pemerintahan suatu negara bersih dan berwibawa, secara otomatis masyarakat pun memegang teguh kepercayaan pemerintahannya sendiri, sehingga terjalinnya persatuan kedaulatan negara. Yang keempat, strategi memperkuat politik Indonesia dalam kancah internasional. Jika sistem suatu negara menjadi kuat dalam bidang internasional, maka adanya pertahanan yang kuat dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan negara kita. Dan strategi yang terakhir, yang kelima, last but not least, yaitu pengembangan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokrasi dan terbuka. Pentingnya sistem politik yang berkedudukan rakyat demokrasi dan terbuka ialah suatu cerminan dari nilai Pancasila di mana demokrasi mengutamakan persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Nah, kita udah sampai nih di slide terakhir. Gimana materi di video kali ini? Semoga bermanfaat ya bagi kalian.
Oh iya, jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.